2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa KM5 Channel, bertemu kembali kita di acara pengajian Kitab Al-Kawakibul Lamma'ah episode kedua. Untuk kali ini dan episode setelahnya nanti, seterusnya nanti, kita hanya memakai durasi waktu kira-kira 20 menit karena ada komentar dari teman-teman sampai sampai adzan masih tetap berjalan, sehingga agak sedikit mengganggu buka puasa. Oleh karena itu kami manajemen kembali bahwa setiap kali pengajian Al-Kawakibul Lamma'ah insya Allah hanya memakan waktu 20 menit. Para pemirsa yang berbahagia, mustami'in wal mustami'at, kali ini saya akan meneruskan. Kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa man intasaba ilaihi. Thumma la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu huququn alaina wa farallahu lana wa lahum wa li jami'i man ahdaina al-Fatihata lahum wa man zurna ila maqami wa khususan khassa li hadrati al-Ustadz Abdul Fadl ibni Asy-Syaikh Abdul Syakur Senori Bangilan Tuban Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Ibnu Khaldun fi muqaddimatihi innal fiqha al-mustanbatu min al-adillati syar'iyyah kathura fihi al-khilafu bainal mujtahidin bi ikhtilafi madarikihim wa anzarihim khilafan la budda min wuqu'i. Qala dawuh sapa Ibnu Khaldun, Imam Ibnu Khaldun Abdurrahman bin Khaldun nami lengkapipun, fi muqaddimatihi ing dalam kitab muqaddimai Ibnu Khaldun, dawuh innal fiqha ing dawuh innal fiqha saktenani fikih al mustambato kang den alap opo fikih minal adillati saking pira-pira dalil asyar'iyyati kang bangsa syariat iku kathura akeh fihi ing dalem al fiqha fihi ing dalem fikih opo al khilafu perbedaan, opo al khilafu persulayanan bainal mujtahidina ing dalem antarane pira-pira ahli ijtihad bikhtilafi madarikihim sebab beda-bedane pira-pira nggon panemune mujtahidin wa anzarihim lan pira-pira pandangane mujtahidin. Khilafan kelawan perbedaan atau persulayanan labudda kang ora kena ora min wuku'ihi saking tumibane khilaf. Wattasa'alan dadi ombo fil millati ing dalem ikilah agama, yakni agama Islam. Tak baleni maneh wattasa'alan dadi ombo apa khilaf fil millati ing dalem ikilah agama, yakni agama Islam, ittisaan kelawan ombo aziman kang agung. Wa kana lan ono iku lil muqallidina kaduwe pira-pira wong kang taklid, kaduwe wong pira-pira wong kang nderek apa ayu qallidu yen to nderek sapa muqallidin man ing wong sya'u kang kersa kang karep sapa muqallidin. Summa lamman taha nuli semangsane tutuk apa al amru perkarane, maksude perkarane ijtihad niku wau, ilal a'immati maring pira-pira imam al arbaati kang papat, rupine Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i lan Imam Ahmad bin Hambal. Wa kanu lan ana sapa al-a'immatil arba'ah iku bimakanin ing dalem panggonan min husnil dzanni kang saking bagus-baguse penyono. Iktasor moko dadi kacendak sapa annasu menungso ala taklidihim ing atase nderek ing al-a'immatil arba'ah. Fa uqimat moko den jumenengake apa hadhil madzahibu ikilah pira-pira madhab al arba'atu kang papat usulan hale dadi pira-pira pokok lil millati kaduwe ikilah agama. Al mu'arrikh orang yang ahli sejarah yang terkenal dengan nama Abdurrahman ibnu Khaldun. Abdurrahman bin Khaldun mempunyai kitab yang namanya kitab Muqaddimah, sehingga terkenalnya dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Sejatinya beliau adalah seorang mu'arrikh, seorang ahli sejarah. Dalam kitab Muqaddimahnya beliau mengatakan sesungguhnya fikih yang diambil dari dalil-dalil syar'i itu banyak terjadi perbedaan di antara para mujtahidin. Hal ini terjadi sebab berbeda-bedanya cara pandang mereka dan berbeda-bedanya analisa mereka. Perbedaan ini adalah perbedaan yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan perbedaan ini menjadi perbedaan yang sangat luas, seluas-luasnya di dalam agama kita. Maka pada saat itu, orang-orang yang belum termasuk ahli ijtihad, yang masih dalam status muqallid, yang ikut-ikutan saja, bisa ikut kepada siapa saja. Sampai ketika batasan ijtihad itu mentok kepada 4 orang, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, maka keempat orang ini sudah berada di tempat yang sudah sangat tinggi dalam ijtihad, tidak dapat disaingi atau tidak dapat diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Merekalah yang kemudian mendirikan mazhab. Ada mazhab Hanafi di bawah Imam Abu Hanifah, ada mazhab Maliki di bawah Imam Malik, dan ada mazhab Syafi'i di bawah Imam Syafi'i, dan mazhab yang paling muda yaitu mazhab Hambali di bawah Imam Ahmad bin Hambal. Setelah itu keempat mazhab ini menjadi pokok-pokok mazhab di dalam agama Islam. Memang hukum fikih tidak mudah. Mengambil hukum fikih dari dalil-dalil syar'i itu tidak mudah. Kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum yang statis adalah merupakan bahan baku yang paling pokok dalam pengambilan hukum fikih. Kemudian selain itu dipadukan dengan dasar hukum yang statis seperti masa, kemudian tempat, kemudian adat, dan lain sebagainya. Melalui proses penggodokan dan analisis dari secara akli ataupun nakli yang metodenya bukan metode yang sembarangan, metode yang diterapkan dalam ilmu qawaidul fiqhiyah dan ilmu usulul fiqhi, menghasilkan hukum-hukum fikih yang kita bisa mencernanya pada saat ini langsung dalam keadaan matang. Oleh karena itu, perbedaan pendapat, perbedaan hukum dalam satu masalah sering terjadi karena apa? Analisa dari para ulama madhab itu berbeda satu dengan yang lain. Dan ini sudah merupakan hal yang biasa, sudah merupakan hal yang sangat wajar. Sehingga jangan sampai ada istilah beda madhab berarti beda agama. Tidak ada seperti itu. Beda madhab hanya beda pendapat. Dan semua ahli madhab sudah mengenal sebuah rumusan. Setiap ada pendapat maka pasti ada yang tidak, ada yang beda pendapat. Dan itu sudah disadari dengan sepenuhnya. Wa maklumun lan iku maklum anna li haula'il a'immatil arba'ati utawi saktenane iku kaduwe mengkono-mengkono imam kang papat hadzon utawi bagian
Aufaro kang luweh nugoni apa hadzon fil umuri ing dalem pira-pira perkara al-i'tiqadiyati kang bangsa i'tiqad wal ahadits lan pira-pira hadis an-nabawiyati kang bangsa kenabian wal a'mali lan pira-pira amal al-qalbiyati kang bangsa ati kama koyok barang huwa kang utawi ma iku zahirun kang pertelo liman kaduwe wong ta'ammala kang gelem angen-angen sapa man siyarahum ing pira-pira sejarahe al-a'immatil arba'ah wa inna makana lan angin pastine ana apa a'dhamushtighalihim agung-agunge ketungkule al-a'immatil arba'ah iku bi ilmil fiqhi kelawan ilmu fikih li'annahu karena saktenane ilmu fikhi iku kana ana apa ilmu fikhi wal ahamma yaiku kang luwih wigati fi zamanihim ing dalam zamane al-a'immatil arba'ah. Dan sudah sangat maklum bahwa keempat imam madhab itu juga mempunyai bagian, mempunyai kemampuan di dalam masalah-masalah i'tiqadiyah. Mereka itu orang-orang yang ahli dalam pembahasan tauhid. Mereka itu orang-orang yang tahu tentang hadis-hadis nabawi. Mereka juga paham tentang amal-amal hati. Sebagaimana bisa kita lihat, kita jelaskan, kita tampakkan atau tampak bagi orang yang memang mempelajari sejarah mereka. Tapi kenapa kok mereka lebih mempersibukkan dirinya dalam ilmu fikih? Kenapa kok yang terbesar dalam kesibukan mereka adalah ilmu fikih? Karena ilmu fikih pada saat itu, pada zaman mereka adalah hal yang paling penting. Jadi ini sekaligus menjawab bahwa ketika ada sekelompok orang, kaum sebelah yang dengan jargonnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, lalu mereka membuang 4 madhab sekaligus, tidak ikut atau tidak setuju dengan adanya madhab, seakan-akan mereka mengatakan bahwa ulama-ulama ahli madhab itu adalah orang-orang yang tidak tahu hadis, tidak tahu tafsir. Sekaligus ini dijawab. Artinya ulama-ulama madhab itu memfokuskan kehidupan keilmiahannya, kehidupan ilmiahnya di bidang fikih. Bukan berarti mereka tidak tahu tauhid, bukan berarti mereka tidak tahu hadis. Mereka menyibukkan dirinya secara total di bidang ilmu fikih karena pada saat itu, pada zaman itu yang paling penting, yang paling populer adalah ilmu fikih. Sehingga jangan meragukan keyakinan mereka, jangan meragukan kepandaian mereka tentang hadis. Mereka sibuk dengan fikih hanya karena pada saat itu yang penting adalah fikih. Wa amal bid'ah lan anapun utawi pira-pira bid'ah wal ahwa ulan pira-pira hawa kepira-pira kepinginan fil umuri ing dalam pira-pira perkara al-i'tiqadiyati kang bangsa keyakinan wal adwa ilan piro-piro penyakit al-qalbiyati kang bangsa ati wa in wujidat senajan den temu apa bidah wal ahwa fi zamanihim ing dalam zamani al-a'immatil arba'ah lakin lam yang tasir tetapi ini ora gumelar apa bidah kullun minal bidah wal ahwa fil aktori ing dalam piro-piro pejajahan. Oh ngeten sampun ngeten. Lakin lam yang tasir tetapi ini ora gumelar fil aktori ing dalam piro-piro pejajahan opo syararuha panase bidah wal ahwa. Walam ya'zum lan ora agung fil khalqi ing dalam makhluk ing dalam menungso opo syarruha olone bidah wal ahwa. Adapun bid'ah dan keinginan-keinginan buruk dalam masalah i'tiqad, dalam masalah penyakit hati, itu sudah ada di zaman 4 imam madhab itu, sudah ada. Tapi pada saat itu panasnya permasalahan bidah, permasalahan bid'ah, permasalahan hawa itu tidak menyebar. Dan bagi manusia belum terdapat dampak yang sangat besar atas keburukannya.
Sehingga fokusnya tetap di fokus ilmu fikih. Bukan berarti di zaman imam mazhab yang 4 itu tidak ada bid'ah, ada. Tapi pada saat itu dampaknya belum begitu besar, sehingga tidak difokuskan pada ilmu, pada pembahasan i'tiqadiyah, tapi difokuskan kepada pembahasan fikih. Wa ba'da haula'il a'immatil arba'ah, wa ba'da haula'il a'immati, lan ing dalem sakwise mengkono-mengkono imam papat al arba'at, masyaallah, lan ing dalem sakwise mengkono-mengkono imam al arba'ati kang papat, izdadat dadi tambah apa al bid'ah pira-pira bid'ah, wal ahwa ulan pira-pira hawa, pira-pira kepinginan, apane kuwatan kuwate, wantisyaron lan gumlari, watatoyarot lan miber apa bid'ah wal ahwa fi aktoril ardi ing dalem pira-pira pejajahane bumi, syiraron apane syiraron olone. Fahina idin moko ing dalem nalikane iki izdadat watatoyarot, izdadatil bid'ah kuwatan wantisyaron, watatoyarot fi aktoril ardi syirara, qomat jumeneng apa a'immatud dini pira-pira imami agama min ahlil madzahibi saking ahline pira-pira madhab al arbaati kang papat, lidzabbi krana mbela wan nidhali lan berjuang merjuangaken amma saking barang kanu kang ana sapa a'immatud din iku alaihi tetep ing atase ma bayani minal aqaidi saking pira-pira akidah, allati alaiha kang iku tetep ing atase aqaid sapa as-salafu, allati alaiha kang iku tetep ing atase aqaid as-salafus sholihu, as-salafu utawi ulama kuno, as-sholihu kang soleh, hatta taha hingga tutup apa al amru perkarane ilal imamaini maring imam loro. Sinten? Abil Hasani, nyatane Syekh Abil Hasan al Ash'ari wa Abi Mansurin lan Abi Mansur, Syekh Abi Mansur al Maturidi kang bangsa Maturidi. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhuma saking imamain Abil Hasan al Ash'ari wa Abi Mansur al Maturidi. Faqoma moko jumeneng sapa imamain nggih menika Abul Hasan al Ash'ari lan Abu Mansur al Maturidi, ahsana kiyamin kelawan bagus-baguse jumeneng lidzabbi maring bela wan nidhali lan merjuangaken amma saking barang kanu kang ana sapa a'immatud-din iku alaihi tetep ing atase man min siratin nabi saking sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tariqati ashabihi lan dalane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Dan setelah 4 imam madhab ini bertambahlah bid'ah, bertambahlah hawa, kuatnya penyebarannya dan menyebar ke seluruh pelosok dunia keburukan dari bid'ah itu. Maka di saat seperti itulah imam-imam agama, di saat itulah imam-imam agama yang mengetahui atau yang bidangnya adalah tentang metodologi akidah berdiri bangkit memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan mereka, yaitu keyakinan yang dijalankan oleh as-salafus soleh dari Nabi Muhammad SAW, sampai bertemu dengan 2 imam, yaitu Abul Hasan al Ash'ari dan Abu Mansur al Maturidi. Maka 2 orang inilah yang kemudian tegak berdiri memperjuangkan akidah yang selanjutnya akan dikenal sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mempertahankan akidah itu dari sejarah Rasulullah SAW dan memperhatikan thariqah atau jalan yang dijalani oleh para sahabatnya, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk kelanjutannya bagaimana perjuangan Imam Abul Hasan al Ash'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan kita ulas
di pertemuan yang akan datang. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah, ada kurang lebihnya, ada salahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.